Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran daring Seni Budaya kelas 9. Kali ini kita akan belajar salah satu cabang seni rupa, yaitu seni lukis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, marilah kita memulai pembelajaran ini. Tahukah kalian apa itu seni lukis? Ibu yakin di antara kalian sudah mengenal apa itu seni lukis. Bahkan mungkin sering melihat pada tiap pameran atau di galeri-galeri seni lukis itu. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa manfaat dari seni lukis? Nah, manfaat seni lukis adalah salah satu sarana untuk bersantai dan mengurangi tingkat stres. Kenapa? Karena kita mampu menuangkan emosi yang terpendam dan dapat meningkatkan motorik kita serta daya ingat kita. Jika kalian nantinya di antara kalian ada yang ingin mendalami seni lukis, maka seni lukis itu dapat menjadi sebuah pekerjaan atau profesi, dapat menghasilkan ekonomi, dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki inti dari materi, maka Ibu akan paparkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu 1. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. 4. Mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Amatilah gambar lukisan berikut. 1. Pilihlah salah satunya. Kemudian 2. Deskripsikan gambar lukisan tersebut. Lalu media yang digunakan serta teknik apa yang digunakan. Berikut ini adalah pengertian seni lukis. Anak-anakku sekalian, beberapa pendapat mengenai pengertian seni lukis. Menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema ciri khas, corak, gaya, teknik, serta bentuk karya seni tersebut. 2. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Itu menurut Sudarso. 3. Lukisan
adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Berikut ini tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Tujuan religius. Tujuan berkarya seni dengan tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan yang lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga curahan hati, curahan emosi, curahan perasaan. Tujuan komersial. Seringkali kita melihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan pencipta lebih mengutamakan pada aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Berikut ini adalah aliran karya seni lukis. Karena sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, teknik yang disebut dengan gaya atau aliran. Ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Representatif, 2. Non-representatif. Representatif terdiri dari naturalisme. Aliran ini sesuai dengan keadaan alam. Seni rupa yang penggambarannya alami. Kemudian, realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, kejadian yang dramatis. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Impresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Surrealisme, aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi pelukis. Pelukis menggambarkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karya. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip. Tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. 2. Manusia dengan manusia lain. 3. Manusia dengan alam sekitarnya. 4.
manusia dengan alam benda. 5. Manusia dengan aktivitasnya. 6. Manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pastel dan krayon. 2. Cat atau pewarna, meliputi cat air, cat minyak, dan cat akrilik. 3. Kuas. 4. Pisau palet. 5. Palet. 6. Kanvas. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. 1. Lukisan cat air atau akuarel. Akuarel itu melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga menghasilkan lukisan yang transparan. 2. Mozaik. Teknik menempelkan pecahan kaca, pecahan keramik, potongan kertas, atau batu berwarna-warni. 3. Lukisan kaca. Lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. 4. Lukisan batik. Lukisan batik menutupi permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam batik. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai seni lukis. Jadi, kesimpulannya adalah 1. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa dengan cara mengungkapkannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis, warna, dan bentuk. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga adalah ide. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, atau dalam keadaan bermimpi. Hayalan yang muncul di benak berupa atau pelukis dapat diwujudkan dalam suatu karya seni. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan materi tentang seni lukis. Jika di antara kalian masih memiliki kebingungan atau pertanyaan, Ibu akan siap terus untuk menanti pertanyaan dari anak-anak sekalian. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Semangat belajar. Sampai jumpa pada materi berikutnya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.